warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar hari ini Ananda semuanya? Oke, siap ya. Bersama Bu Yati dalam muatan IPA. Hari ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Sebelum itu, ia menjelaskan terlebih dahulu sifat-sifat bunyi. Siapa yang masih ingat apa saja sifat-sifat bunyi? Yang pertama, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Nah, yang keempat, bunyi memerlukan medium. Ya, bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Oke, kita lihat pemantulan bunyi. Mari kita pelajari pemantulan dan penyerapan bunyi. Kapan terjadinya pemantulan bunyi? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak, Ibu akan jelaskan. Pemantulan bunyi terjadi ketika bunyi dalam perambatannya mengenai permukaan benda yang keras. Contohnya permukaan bendanya ya, permukaan benda yang keras. Contohnya adalah batu, apalagi seng, apalagi kaca, cermin maupun semen ya. Itulah contohnya. Dan kapan pula terjadi penyerapan bunyi? Nah, penyerapan bunyi tersebut terjadi ketika bunyi dalam perambatannya mengenai benda yang permukaannya lunak. Ya, contoh bendanya adalah kapas, kertas, ya, apalagi karpet, goni, dan benda yang permukaannya lunak yang lainnya. Nah, adapun ya, sekarang kita lihat macam-macam pemantulan bunyi. Nah, satu, apa saja macam-macam pemantulan bunyi? Yang pertama adalah bunyi pantul yang menguatkan bunyi asli. Ya, contohnya adalah seperti gambar di samping ya. Suara gurumu di dalam kelas akan terdengar lebih jelas dibandingkan suara gurumu yang berada di lapangan. Itulah bunyi pantul yang menguatkan bunyi asli, ya. Yang kedua adalah gaung atau kerdam. Apa itu gaung atau kerdam? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar ketika bunyi asli belum selesai diucapkan. Itu adalah gaung atau kerdam. Yang ketiga, gema. Apa itu gema? Nah, gema adalah bunyi pantul yang dihasilkan ketika bunyi asli telah selesai diucapkan. Seperti apa bunyi gema? Nah, contohnya ya, Ibu contohin sendiri seperti apa bunyi gema itu. Nah, ketika kita berdiri di depan tebing atau ketika kita berdiri di sebuah lembah, kita menyebutkan atau kita melafalkan sesuatu ya. Contohnya nama seseorang ya. Ani. Nah, itu adalah contoh gema. Sedangkan contoh gaung itu adalah ketika kita menyuarakan ke dalam sumur ya, atau kita memanggil atau menyebutkan sesuatu ke dalam sumur atau di dalam goa ya. Maka bunyi pantul yang dihasilkan tidak jelas ya, suara yang dihasilkan tidak jelas ya, itu adalah gaung. Sedangkan gema
terdengar jelas ya. Itu ya. Itulah macam-macam bunyi pantul. Selanjutnya kita akan lihat apa manfaat bunyi pantul. Manfaatnya adalah terlihat ya dalam gambar di samping bahwa manfaat bunyi pantul adalah untuk menentukan jenis kelamin bayi yang masih berada dalam kandungan dengan alat dengan caranya dengan menggunakan USG ya atau ultrasonografi. Nah, itulah manfaatnya. Selanjutnya adalah untuk menentukan kedalaman laut atau jurang ya. Itu manfaat pemantulan bunyi. Nah, sekarang apakah kalian sudah paham apa itu pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi? Nah, kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum paham, kalian bisa pelajari lagi dalam buku tematiknya. Sekian dulu dari Ibu tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.